Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadayanti Utami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran tentang usul fiqh dengan dosen pengampu Miftahur Rizik MPD. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum syara. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukum, secara etimologi berarti mencegah, menetapkan, dan menyelesaikan. Secara definitif, kata hukum dalam artian sederhana adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan meningkat untuk seluruh anggotanya. Sedangkan kata syara secara etimologi adalah jalan yang biasa dilalui air, maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia menuju kepada Allah. Bila digabungkan, pengertian hukum dan syara di atas dapat diartikan bahwa hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta meningkat untuk seluruh umat beragama Islam. Berikut ini terdapat perbedaan pendapat antara ahli usul fiqh dan ahli fikih dalam memberikan pendapat tentang pengertian hukum syara. Yang pertama, pendapat usul fikih. Hukum syara adalah kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mu'alaf dalam bentuk tuntunan, pilihan berbuat atau tidak dalam berbuat dalam bentuk ketentuan. Sedangkan menurut ahli fikih, hukum syara adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang yang mu'alaf itu. Hukum syara terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum taklifi dan yang kedua, hukum wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mu'alaf atau melarang mengerjakannya, disuruh, memilih, melakukan, atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wadhi adalah hukum yang menjadikan suatu bagian sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Selanjutnya ada pembagian dan implementasi hukum taklifi. Yang pertama ada ijab atau wajib, merupakan ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh mu'alaf sesuai petunjuk yang telah ditentukan dengan konsekuensi akan mendapatkan pahala jika dilakukan dan akan mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Yang kedua, mandub, merupakan sebuah perintah yang tidak sampai kepada derajat wajib, sehingga tidak mesti dikerjakan. Konsekuensi dalam perintah ini jika dilakukan akan mendapat pahala dan tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Yang ketiga ada tahrim atau haram, merupakan tuntunan yang tegas dari Allah untuk tidak dikerjakan secara pasti. Konsekuensinya, jika seseorang yang mengerjakannya akan mendapat dosa dan kehinaan, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Yang ketiga adalah korohah atau makruh, merupakan perintah yang mengandung larangan agar seseorang tidak mengerjakannya, tetapi perintah ini bersifat tidak pasti atau tidak tegas. Selanjutnya ada pembagian dan implementasi hukum wadhi. Para ulama mendefinisikan sebagai sesuatu yang jelas dan dapat diukur, yang dijadikan oleh pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya hukum. Yang pertama, sebab yang ditimbulkan bukan dari perbuatan mu'alaf. Sebab ini merupakan pertanda yang dijadikan Allah sebagai pertanda adanya hukum. Contoh, masuknya waktu sholat merupakan sebab diwajibkannya sholat. Yang kedua, sebab yang ditimbulkan dari perbuatan mu'alaf, seperti pembunuhan yang dilakukan mu'alaf dengan sengaja merupakan sebab adanya hukum. Kishas dan perjalanan jauh merupakan sebab adanya rukhas, bolehnya tidak berpuasa dilihat dari logis atau tidaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghalang atau mani. Penghalang atau mani secara bahasa, mani artinya penghalang. Dalam istilah usul fiqh, mani
berarti sesuatu yang dengan wujudnya dapat diniadakan hukum atau membatalkannya. Contoh, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Namun, karena adanya beberapa hal bisa menjadi penghalang bagi si anak untuk mendapatkan warisan, seperti murtad, dan kematian ayahnya disebabkan karena dibunuh oleh anaknya. Selanjutnya, ulama usul fiqh membagi mani' menjadi dua. Yang pertama, mani' hukum, dan yang kedua, mani' sebab. Mani' hukum yaitu mani' yang keberadaannya diciptakan oleh syara sebagai penghalang munculnya hukum, seperti keadaan haid, yang menjadikan penghalang bagi keharusan seorang wanita untuk menjalankan sholat. Yang kedua, mani' sebab, yaitu mani' yang ditetapkan oleh syara sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga sebab itu tidak lagi memiliki akibat hukum, seperti dalam hal zakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang azimah. Azimah adalah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sejak semula. Tidak ada kekhususan lantaran kondisi. Berlaku secara umum bermakna berlaku untuk semua mu'alaf dan disyariatkan oleh Allah sejak semula. Bermakna bahwa pada awalnya pembuat hukum bermaksud untuk menetapkan hukum taklif kepada hambanya. Contoh, sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua mu'alaf dalam semua situasi dan kondisi. Begitu juga dengan kewajiban zakat, puasa, dan lain-lain. Rukhsah. Rukhsah adalah keringanan hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada mu'alaf dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Rukhsah dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggugurkan kewajiban ketika mendapatkan uzur atau kesulitan untuk menunaikan. Yang kedua, pengecualian orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir. Yang ketiga, penghapusan, yaitu hukum Allah yang berlaku bagi umat sebelum kita tetapi tidak berlaku lagi bagi kita. Berikutnya adalah sah dan batal. Setiap perbuatan mu'alaf dapat dihukum sah atau batal. Perbuatan yang dilakukan oleh mu'alaf bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi dengan sempurna rukun dan syarat serta terlepas dari penghalangnya. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak sempurna rukun dan syaratnya, maka perbuatan tersebut batal oleh syariat. Dari penjelasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa secara bahasa hukum syara berarti mencegah dan memutuskan. Menurut istilah, hukum syara adalah kitab Allah yang bersangkutan dengan perbuatan mu'alaf. Baik titah itu mengandung tuntunan, suruhan atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat penghalang bagi kesempatan serta menolak bahaya. Hukum syara terbagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukan suatu perbuatan oleh mu'alaf atau melarang mengerjakannya. Suruhan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Sedangkan hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wadhi adalah hukum yang dijadikan sesuatu atau sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum wadhi ada 7. Yang pertama sebab, syarat, penghalang, azimah, sah, dan batal. Baiklah, sekian pemaparan video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.